يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا ربي. أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا ربي بالمصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كلهم وصحابته أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى وراء الأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى رحمة مشايخنا ومعلمين وأساتذتنا الحي الله ونحمد سقاه ومشافي هدامي وسم الله عليه حسن مرزقي وسم الله عبد الشكار ملي وسم الله كيد شوف النصير وسم الله عليه الحي عبد الرحمن سقاه وسم الله عبد الشهيد عبد الله شافي وسم الله عليه يا مشرف الدين عبد الغاني وسم الله عبد اللطيف الله وسم الله عليه صلى الله عليه وسلم حسن وزلي إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي من الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد على ملكاته وسرار أنواره وعلومه ونفاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم وعلى نية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia, rahmatnya, taufiknya kita hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Semoga Allah jadikan keberadaan kita di tempat ini sebagai satu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala,
Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semuanya membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin dalam bab as-sabr. Hadis yang pertama masih belum kita selesaikan. Kita akan habiskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Wa an Abi Malik al-Harits bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Kita sudah bahas sampai pada perkataan Nabi was-sabru diya'un. Sabar itu adalah pelita atau cahaya. Kita masuk pada perkataan Nabi wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an adalah hujjah. Laka artinya yang akan membela kita. Au alaika, kalau alaika itu artinya Quran itu akan menjadi hujjah yang akan menjatuhkan kita, akan menjerumuskan kita atau mencelakakan kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita hayati betul-betul perkataan Nabi ini, maka pasti kita akan mengubah sikap dan pandangan kita terhadap Al-Quran. Kata Nabi, Quran itu adalah hujjatun laka. Dia bisa menjadi pembela kita. Kapan itu Quran akan menjadi pembela kita? Nanti pada hari kiamat. Dalam satu hadis yang berasal dari sahabat Jabir, kata Nabi, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un. Quran itu adalah pemberi syafaat dan yang bisa memberikan syafaat. Wa mahilun musaddaqun, saksi yang bisa dibenarkan. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran itu ada di hadapan dia, artinya Quran menjadi ikutan dalam hidupnya, jadi panduan dalam kehidupannya, maka Quran ini akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Wa man ja'alal Qur'ana wara'a zahrihi saqahu ilan nar. Kalau orang menjadikan Quran itu berada di belakangnya, artinya Quran itu tidak pernah dibaca dan juga tidak diamalkan isinya. Saqahu ilan nar. Quran ini bisa menyeret dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini satu peringatan yang serius dari Nabi sebetulnya. Kita diberikan Allah Al-Quran, yang Quran itu menjadi mu'jizat yang sampai sekarang masih kita dapat saksikan. Mu'jizat-mu'jizat yang lainnya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad semuanya sudah tidak bisa kita lihat. Air yang keluar dari tangan Nabi nggak bisa kita nikmati. Bulan yang terbelah menjadi dua nggak bisa kita lihat. Makanan yang bisa diperbanyak nggak bisa kita rasakan.
Yang bisa kita rasakan hanya satu daripada mukjizat baginda Rasulullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka terserah kepada kalian semuanya, kepada kita semuanya. Kita mau jadikan apa ini Quran? Kalau mau jadikan Quran yang akan jadi pembela kita nanti di hari akhirat, maka kita perbaiki hubungan kita dengan Quran. Hujjatun laka, Quran ini bisa jadi pembela kalian. Tuh. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi pembela, pemberi syafaat bagi orang yang suka baca dan mengamalkan isinya. Dibelain kita sama Al-Quran. Kalau Quran sudah memberikan bantuannya, maka pasti kita masuk ke dalam surganya Allah. Tapi bagaimana caranya? Orang tidak akan mungkin masuk pada tahap pengaplikasian hukum-hukum Al-Quran kalau dia tidak pernah punya keinginan untuk membacanya. Membaca adalah gerbang awal untuk kita mendalami isi Al-Quran. Maka kalau bacanya saja kita tidak bisa, na'udzubillah min zalik. Seandainya ada di antara kita, ya jamaah sekalian, saya yakin di antara kita masih ada yang buta huruf Quran. Saya yakin itu. Maka jangan sampai kita mati kemudian kita masih tidak bisa baca Al-Quran. Kita mau kasih alasan apa ke hadapan Allah? Dengan umur yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita tidak manfaatkan umur itu untuk mempelajari Quran. Kita mau kasih alasan apa? Orang lain, bahkan anak yang baru usia 7 tahun dia sudah lancar baca Quran. Itu kok bisa? Kita yang sudah setua ini 40-50 tahun masih nggak bisa. Nanti kita mau kasih alasan apa ke hadapan Allah? Ya Allah, saya sibuk, saya nggak sempet. Nanti Allah akan tunjuk, tuh sibuk juga, tuh sibuk juga, tuh sibuk juga. Lo mau ngomong apaan? Mau ngomong apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu hari Allah berikan kita waktu 24 jam. Setiap orang sama, nggak ada yang beda. Kalau kita kalikan dengan 1 minggu, berarti 1 minggu kita punya waktu sebanyak 168 jam. Semuanya sama di antara kita, nggak ada yang beda. Tapi dari waktu yang sebanyak itu, ada yang sempat baca Quran, ada yang sempat belajar Quran, tapi ada yang nggak sempat sama sekali. Maka hati-hati. La yazalu qadama abdin, nggak akan pernah bergeser kaki manusia nanti pada hadapan Allah hatta yus'ala an arba', sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Di antaranya yang ditanya sama Allah apa? Tentang usianya, umurnya, kemana dia habiskan usianya itu sampai waktunya kembali kepada Allah. Allah minta pertanggungjawaban kepada kita. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, jangan merasa aman. Jangan kita merasa aman kalau hari ini kita nggak bisa baca Quran. Nanti kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah, berat itu kita jawabnya kalau kita nggak pernah berusaha untuk belajar. Kalau sudah belajar nggak pinter-pinter juga, sebelum pinter udah keburu mati, oh itu sudah ada alasan yang cukup bagi Allah. Kita sudah berusaha belajar tapi sewaktunya nggak sempat, ada usaha. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, pelajari Quran. Ya, banyak guru-guru kita yang bisa mengajarin Quran di sini. Ada Ustadzul Ali, guru-guru yang lainnya banyak di sini bisa dimanfaatkan. Minta waktu mereka untuk kita belajar Quran. Jangan malu, jangan pernah kita merasa minder, nggak pernah. Jangan jangan punya perasaan seperti itu.
tahaddusan bin ni'mah, sewaktu saya di Malaysia dulu, saya memang pernah diminta untuk mengajar Al-Quran, ya. Awal-awal ngajar tuh diminta ngajarin Al-Quran. Yang belajar pertama-tama anak kecil, anak-anak TPA, ya. Karena mungkin itulah yang bisa saya ajarkan. Apalagi saya orang asing, bisa ngajarin orang baca Iqra itu sudah alhamdulillah, artinya ada yang kita bisa manfaatkan daripada ilmu yang kita punya. Tapi kemudian ada orang tua yang pengen belajar juga. Ini semuanya antusias. Yang dari awalnya mereka nggak kenal huruf, tapi ada keinginan yang kuat. Akhirnya dari awalnya nggak kenal huruf, jadi perlahan bisa merangkak, lama-lama dia lancar sampai khatam Al-Quran. Nah, artinya walau usia kita sudah tua, 40-50 tahun, nggak ada kata terlambat untuk belajar Quran. Ya, ingat, camkan perkataan ini. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu akan jadi pembela engkau atau akan jadi pembela atau akan menjadi sesuatu yang akan menuntut kita, mencelakakan kita nanti pada hari kiamat. Kita mau pilih yang mana? Jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Oh, kalau kita bisa dekatkan diri dengan Quran, bacaannya rajin, udah lancar, amalkan isinya. Oh, Masya Allah, Quran ini jadi pembela. Belum lagi nanti di hari akhirat. Sewaktu di dunia pun keberkahannya sudah terasa. Waktu kita berada dalam kubur, itu juga Quran akan jagain kita. Ahlul Quran, kata Allah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Ahlul Quran, Ahlullah. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah. Kalau orang sudah dianggap keluarga, pasti akan ada privilege, akan ada kelebihan yang akan Allah berikan kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, kakek kami yaitu Kiai Yazid Romli, dia pernah cerita ini. Ini ceritanya cerita betul-betul real. Jadi di daerah Bogor itu ada satu masjid yang ingin dibangun. Lalu kemudian ada orang kaya di situ. Orang kayanya bukan tinggal di situ, tinggalnya di Jakarta, tapi diberikan proposal untuk membantu pembangunan masjid itu. Dia datang ke situ, dia lihat keadaannya, rupanya memang bukan masjid, musola kecil, ya, musola yang ukurannya enggak besar. Kata dia, saya akan tanggung semuanya, lebarkan lagi, jangan cuma segini, dilebarkan. Nah, ketika akan diukur-ukur, di sebelah masjid itu ada makam. Dia nggak mau kalau ada makam, jadi makamnya terpaksa dipindahkan. Makamnya dipindahkan. Digali itu makam. Setelah digali, ternyata apa yang ada di kubur itu masih utuh semuanya. Kain kafannya masih utuh, jasadnya juga masih utuh. Nah, ditanya, ini makam sudah puluhan tahun. Ditanya, ini siapa ini? Kata orang-orang tua di situ, ini adalah guru ngaji Al-Quran. Guru ngaji Quran. Orang ini diceritakan memang mewakafkan hidupnya untuk belajar mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang di kampung itu. Allah muliakan. Allah muliakan, jasadnya tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah. Mulia. Kemudian digali lagi, sebelahnya ada kuburan lagi. Digali, nah ternyata jasad yang
di kubur sebelahnya itu juga tidak hancur. Kainnya masih utuh, jasadnya masih utuh. Ditanya, ini siapa? Ini istrinya, istri kepada si guru ngaji ini. Istrinya yang menyiapkan keperluan suaminya, yang menguruskan suaminya. Dia nggak ngajar, istrinya nggak ngajar, yang ngajar suaminya. Dia bantuin mempersiapkan segala kebutuhan suaminya. Dapat juga bagian itu. Kemudian di sebelahnya ada kuburan lagi, digali lagi, digali. Setelah digali, ternyata jasadnya juga sama. Kainnya masih utuh, jasadnya masih utuh. Ditanya lagi, ini siapa? Ini ternyata anak murid kepada si guru ngaji ini. Yang masa lalunya ini orang yang tidak benar. Preman kalau kita bilang. Ya, preman situ brengsek lah kehidupan sehari-harinya tuh. Tetapi dia bertaubat, belajar ngaji sama ini guru, sampai dia berkhidmat juga sama guru itu. Berkhidmat sama guru ngaji Quran. Maka Allah juga berikan kemuliaan yang sama kepada orang ini, walaupun bukan dia yang ngajarin. Lihatlah bagaimana orang-orang yang berkaitan dengan Quran, maka dia jadi mulia. Allah pelihara mereka. Itu baru di dunianya, di kuburnya. Maka betullah kata Nabi, Al-Qur'anu hujjatun laka. Quran ini akan jadi pembela kamu. Di kubur, Quran itu sudah jadi benteng bagi dia. Dari siapa? Dari dimakan oleh tanah, cacing-cacing tanah. Dibelain, enggak sampai dimakan, jasadnya utuh. Nanti di akhirat lebih jelas lagi bantuan itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, manfaatkan usia yang masih kita nikmati ini. Masih sehat, mata masih awas ya. Manfaatin waktu itu untuk belajar ya. Jangan malu, jangan pernah sungkan belajar ya, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap orang itu berangkat di waktu pagi untuk menjual dirinya. Maka ada yang memerdekakan dirinya dari neraka dan ada pula yang justru membinasakannya. Ya. Di akhir hadis ini Nabi mengumpamakan kita seperti orang yang menjual diri. Menjual diri kepada siapa? Menjual diri kepada Allah. Kalau kita menjual diri kepada Allah ya, dengan cara kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka berarti kita sudah membebaskan diri kita. Famu'tikuha. Kita sudah bebaskan diri kita dari apa? Dari azab nerakanya Allah. Dalam satu ayat Allah sebutkan Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli dari orang yang beriman apanya? Jiwa mereka dan harta mereka. Nah, ini ada kaitan nih. Ada transaksi antara kita dengan Allah. Kita jual diri kita, Allah beli. Kita jual dengan apa? Kita jual dengan ketaatan kita kepada Allah. Diri kita ini marhun. Diri kita ini tergadai, masih digadaikan kepada Allah. Maka kita perlu tebus. Bagaimana tebusnya? Tebusnya adalah dengan kita menjalankan perintah dan jauhi larangan Allah. Maka kita menebus diri kita. Famu'tikuha. Maka kita akan dianggap memerdekakan dari diri kita dari apa? Daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Au mubiquha, atau bisa juga ada orang yang malah membinasakan dirinya,
menjatuhkan dirinya kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia hidup di dunia ini tidak ada pilihan melainkan dua. Kita jadi hamba yang taat atau jadi hamba yang ingkar. Itu saja, tidak ada yang lain. Ya. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Setiap ketaatan itu ada balasannya. Apa balasannya? Surganya Allah. Setiap maksiat yang kita kerjakan ada juga balasannya. Balasannya apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh pilih yang mana satu. Ya. Mau hidup senang, silahkan. Allah tidak pernah larang. Tapi jalannya mesti benar. Ya. Ada orang yang ingin hidup senang, dia ambil jalan yang pintas. Ya. Yang baru-baru ini ramai itu kan, gak usah disebutin dah. Bagaimana seorang perwira polisi punya harta sebegitu banyak. Gajinya berapa sih polisi? Ya, tapi punya harta sebegitu banyak. Itu kan pilihan yang dijalani. Ya. Saya yakin dan kita yakin bersama yang sebegitu tuh bukan satu, banyak di negeri ini. Orang yang memegang jabatan tetapi kemudian menyalahgunakan jabatan itu untuk memperkaya dirinya. Itu bukan sedikit, banyak mungkin. Yang ketahuan baru situ. Bagaimana mungkin seorang jenderal hartanya begitu banyak? Bukan hanya TNI, polisi pun begitu, bukan hanya polisi, TNI pun begitu juga. Semuanya mencari keuntungan dari jabatan yang mereka miliki. Untuk apa kita mencari jabatan yang seperti itu, tapi ujung-ujungnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masuk polisinya bayar, ya kan? Kalau masuknya udah bayar, kira-kira jadi benar atau tidak itu? Maka kenapa banyak yang jadi nggak benar? Karena pada awalnya saja sudah mesti begitu, caranya sudah tidak benar, maka kesananya malah jadi tidak akan semakin baik keadaannya. Maka kalau mau hidup selamat, aman, gampang Pak. Cuma kan kadang-kadang yang bikin jadi repot itu hawa nafsu kita, syahwat kita. Kita kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu. Kalau cuma kebutuhan hidup, cukup hidup kita itu. Kita makan sehari berapa kali Pak? 3 kali ya paling enggak. 3 kali. Orang kaya dengan orang miskin makannya sama atau tidak Pak, kadarnya? Kadarnya sama kan? 3 kali juga. Ada orang kaya makannya 10 kali? Ada enggak? Enggak ada orang kaya makannya 10 kali. Bahkan kadang-kadang dia makan cuma sedikit orang kaya tuh. Mungkin menunya agak beda. Ya. Kita ikan jambal, semur tahu, genjer. Nah, itu kita itu. Orang kaya mungkin lain sedikit makanannya. Ikan salmon, ya steak. Berapa lama kenikmatan itu bertahan? Dia cuma sebentar ketika berada di lidah. Betul enggak? Ketika sudah melewati lidah kita, masuk ke kerongkongan, rasanya udah enggak ada lagi kan? Berapa detik itu bertahannya? Kenikmatannya itu berapa detik? Cuman beberapa kunyahan kita telan, hilang nikmatnya. Masuk perut, ujung-ujungnya sama enggak? Ujung-ujungnya sama enggak? Sama jadi itu juga. Bahkan mungkin baunya bauan dia kali. Artinya nikmat dunia itu sekejap, ya. Nikmat dunia sekejap. Kita bisa milih hidup yang nikmat, tetapi ada konsekuensinya, ya. Kalau kita nyari yang nikmat-nikmat, kita nggak peduli caranya bagaimana,
Ya, nikmatnya cuma sebentaran, susahnya seumur umur. Setelah kita mati, kehidupan setelah kematian itu jauh lebih kekal abadi. Kita mau pilih yang mana? Nikmat yang sebentaran atau nikmat yang abadi nanti? Yang abadi, ya. Makanya jangan sampai kita salah jalan. Mau cari kekayaan, nggak ada larangan dalam Islam, tapi caranya biar benar, ya. Maka kata Nabi, fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Kita yang milih, kita mau merdekakan diri kita dari azab Allah atau kita yang jatuhkan diri kita ke dalam azab Allah. Nah, semuanya tergantung kepada kita pilihan itu, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita belajar hadis ini biar betul-betul bisa kita resapi, ya. Biar satu, biar dua hadis kita hayati dalam hati kita, kita renungkan. Oh, masya Allah, ini kalam manusia paling mulia, yang kalamnya nggak pernah bohong, shadiqun masduq, benar dan juga dibenarkan oleh Allah yang maha benar. Ya, kita mau percaya siapa lagi? Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, semua pilihan ada di tangan kita. Kita mau pilih yang mana, ya. Kalau mau jadi orang yang nanti dihujat Quran, silakan. Kalau mau yang dibela oleh Quran, silahkan juga, ya. Maka semuanya ada konsekuensinya. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu hadisnya. Kita buka pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, ya, silakan. Oh gitu. Ya, ini pertanyaan. Ya, ini pertanyaan di luar, ya, di luar konteks. Ada pertanyaan dari Ustaz Nur Ali, apakah Quran yang turun ke dunia ini sudah ada baris? Nah, saya perlu jelaskan, Quran yang turun kepada Nabi itu tidak dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk imla gitu, ya. Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril, disebutkan ayat Qurannya, diimlakan gitu, Nabi akan tangkap. Nanti setelah Nabi tangkap itu, Nabi ingat, Nabi akan sampaikan kepada para sahabat. Nah, oleh para sahabat, sesuai dengan perintah Nabi, ada di antara mereka yang menjadi juru tulis, ya, ditulis oleh sahabat-sahabat ini. Baik, itu proses awalnya. Nah, apakah ketika Nabi mendiktekan itu kepada para sahabat, sahabat nulisnya, tulisannya sudah seperti kita sekarang ini? Tidak. Tulisan Quran pada waktu awal-awal diturunkan kepada Nabi dan dituliskan oleh para sahabat, itu tidak ada titik, tidak ada baris. Gimana bacanya? Nggak ada titik, nggak ada baris. Tapi orang Arab bisa baca tidak? Bisa, karena itu bahasa mereka. Kalau yang mahir bahasa Arab, saya kasih tulisan yang nggak ada titik, nggak ada baris, itu pasti bisa baca kalau belajar. Nah, kapan itu dikasih titik, kapan dikasih baris? Itu terjadi pada zaman salah seorang ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini, dia pernah mendengar orang baca Quran, bacanya salah. Kenapa salah? Yang baca lihat tulisannya nggak ada titik, nggak ada baris. Kebetulan dia bukan orang Arab, orang Ajam, ya, orang Ajam, non Arab. Jadi itu bukan bahasa mereka. Ketika baca salah, bacanya salah, maka kemudian oleh Abul Aswad Ad-Du'ali disarankan agar diberikan titik. Awalnya titik awalnya titik dulu, baru tahapan yang berikutnya diberikan baris, ya. Jadi baris itu baru-baru saja, artinya belum terjadi pada zaman Nabi, bukan terjadi pada zaman sahabat setelah itu, ya. Itu sejarahnya,
Begitu ya. Baik, ada lagi? Silakan. Kalau ada. Ada? Apa? Iya. 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 Tapi seandainya ada orang tidak sholat, kebalikannya sholat tapi tidak sabar. Iya. Ada ayat yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah melalui sabar dan sholat. Bagaimana kalau ada orang yang sabar tapi nggak sholat? Atau sebaliknya, dia sholat tapi nggak sabar. Bisa nggak dapat sabar itu? Dapat bantuan Allah? Jawabannya tidak. Kedua perkara ini saling berkaitan. Sabar itu tahap awal kalau orang ingin mampu menanggung apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, saya sudah bahas pada waktu awal-awal bahas bab ini ya. Apa itu sabar? Sabar itu artinya adalah menahan diri, ya, menahan diri, habsun nafs, menahan diri. Orang tidak mungkin bisa tahan, bisa sabar kalau dia nggak menahan dirinya, nggak mungkin. Nah, kemudian kemampuan kita untuk menahan diri dari menerima segala bentuk ujian daripada Allah itu tidak bisa hadir sendiri, bukan datang begitu saja dengan kehebatan kita, enggak. Dia perlu diminta, dan yang mengkaruniakan sifat sabar itu adalah Allah. Makanya sabar itu nggak bisa berdiri tanpa ada sholat. Sholat itu maknanya doa ya. Secara umum, secara bahasa, sholat itu maknanya doa. Bahwa sabar itu tidak bisa mungkin hadir pada hati seseorang kalau orang itu nggak minta sama Allah agar diberikan sikap sabar, nggak mungkin. Karena sabar itu bukan sesuatu yang berada pada diri kita, tapi merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Apaan sih yang kita punya? Enggak ada apa-apa kita. Kita sebagai hamba Allah enggak punya apa-apa. Ketaatan yang kita lakukan itu bukan karena kehebatan kita, Allah yang kasih taufik. Kita bisa ngaji di sini bukan karena kita yang rajin, bukan karena Allah yang kasih taufik sama kita. Kita bisa datang kemari. Kalau enggak mungkin datang kemari. Termasuk dalam perkara sabar ini, nggak mungkin orang bisa sabar kalau bukan karena karunia daripada Allah, gitu. Makanya nggak bisa dipisahkan antara sabar dengan doa itu ya, dengan sholat, ya. Sekira gitu, Ustaz. Oke, jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu taklim kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Insyaallah kita akan sambung minggu yang akan datang pada hadis yang berikutnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وعليها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.